Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami di YouReview. Tilik adalah sebuah film pendek arahan Wahyu Agung Prasetyo yang bercerita tentang sekelompok ibu-ibu ingin menjenguk Bu Lurah yang sedang sakit dan dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanannya ke rumah sakit, muncullah gunjingan negatif ke arah Dian, di mana karakter Dian ini menjadi sentral permasalahan yang dibahas dalam film ini. Tilik sendiri adalah bahasa Jawa yang memiliki arti jenguk. Film pendek ini bernuansa kontemporer dan penokohan setiap karakternya begitu natural, berdasarkan apa yang kita lihat dan kita ketahui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tokoh yang paling menonjol dalam film pendek ini adalah Bu Tejo, di mana karakter Bu Tejo dalam film ini memberikan awal permasalahan, inti permasalahan, dan ditutup dengan anti klimaks oleh tokoh Dian yang menjadi gunjingan sepanjang film pendek ini. Menjadi sebuah keputusan yang cukup brilian, memberikan ending yang tidak terduga-duga atau di luar ekspektasi bagi penontonnya. Namun sayang, bagi sebagian banyak penonton menganggap bahwa film Tilik ini nol edukasi. Kami berusaha memahami sebagian banyak penonton tersebut yang secara tidak langsung ingin melihat apa yang dibicarakan oleh Bu Tejo itu tidak benar dan arahnya ke arah fitnah. Tapi pada kenyataannya kami juga terkejut dengan eksekusi ending film ini yang membuat kami berpikir ulang mencari pesan apa yang disampaikan oleh film ini. Akhirnya kami menemukan sebuah pesan moral yang secara halus terus-menerus disinggung dan bahkan terus berkembang sepanjang film. Berawal dari sebuah penggunaan media sosial yang membabi buta dan menyalahkan seseorang berdasarkan foto yang ia upload di media sosial dan berlanjut menjadi berita hoaks. Isu yang pertama kali muncul karena ibu-ibu tidak bisa menerima kebiasaan yang tidak wajar oleh Dian, sehingga tindakan tersebut mencari pembenaran di media sosial dan terus mengeruk seluk-beluk kehidupan Dian yang menjadi topik pembahasan sepanjang film. Tindakan tersebut tentunya sedikit menampar peran netizen dalam mengomentari seseorang di dunia maya. Kesan tersebut semakin menjadi saat Bu Tejo semakin menjadi-jadi membicarakan kehidupan pribadi Dian. Tapi Bu Tejo bukanlah tokoh satu-satunya yang paling dominan di sini. Pengembangan tokoh Yuning adalah sebagai penyeimbang Bu Tejo dalam menebar gibah ala ibu-ibu kompleks. Kami masih ingat betul di mana pembukaan film dibuka dengan awalan gunjingan sebuah foto Dian di media sosialnya. Gunjingan tersebut terus berlanjut dengan anggapan berita yang valid di internet itu adalah berita yang disajikan dengan foto. Meskipun pada kenyataannya berita yang disajikan foto itu kadang tidak nyambung. Kelingan ora, warga desa nggone dhewe iki biyen ki nate kapusan obat herbal sing diiklanke ning internet lho. Tenan kuwi. Sapa sik nate kapusan biyen coba? Kowe nate kapusan lho yuk. Dan klimaksnya adalah saat ibu-ibu menjadi penyetus penyebaran video-video tanpa penjelasan yang valid saat gotrek yang mereka naiki ditilang oleh polisi. Tentu pesan moral ini terlihat sepele dan sudah menjadi rahasia umum. Tapi kami melihatnya itu sebagai eksekusi yang cukup matang dengan menunjukkan isu sosial di dalam media yang terus berkembang dan menemukan klimaksnya. Tidak sampai di situ, film ini juga menyinggung isu sosial soal suap-menyuap yang tampaknya akan menjadi budaya dalam masyarakat, apalagi di lingkungan perdesaan. Apa yang dilakukan oleh Bu Tejo yang hendak memberikan sejumlah uang kepada supir gotrek menjadi kenyataan yang sangat relevan ketika musim pemilu. Dengan iming-iming kinerja yang nyata menjadi senjata paling ampuh tapi masuk akal bagi simpatisan supaya memilih suami Bu Tejo yang akan maju sebagai lurah berikutnya. Film ini juga memberikan isu lain dengan pengelompokan orang berdasarkan seberapa banyak harta yang mereka miliki. Diperlihatkan saat Bu Tejo berbicara dengan gimmick pamer. Nek misal ya warga sing ngejokke bojoku nggo dadi lurah ngono kaya gotrek apa piye kaya Yuning ngono dadi tim sukses ya. Masa aku ya nolak. Ora penak. Dan juga momen di mana Bu Tejo yang tidak membantu mendorong gotrek saat mogok. Pesan yang disampaikan dalam film ini tentu tidak jauh-jauh dari kehidupan sosial kita sehari-hari. Jadi, mungkin kebanyakan dari kita menganggap bahwa apa yang kami sampaikan sudah menjadi hal biasa,
karena memang kita sudah tahu dan bahkan berpengalaman menghadapi isu-isu tersebut. Pada akhirnya, kami akan membicarakan inti dari film ini yang bukan berfokus pada ekspektasi ending yang sangat membingungkan bagi banyak penonton, tapi kami menangkap bahwa apa yang ditunjukkan dalam film tersebut mengajak kita untuk memulai gerakan dan perubahan sosial besar-besaran, mulai dari memerangi berita hoaks, lebih bijak lagi dalam berpendapat, dan kami juga tidak terlalu mempermasalahkan ending film pendek ini, karena kami merasa pesan moral yang diberikan sudah cukup mengkritik isu sosial yang dihadapi masyarakat, meskipun pesan moral tersebut tidak ditunjukkan secara eksplisit. Jadi wangi sing solutif ngono lho ya. Itulah review sedikit dari kami soal film pendek yang berjudul Tilik. Pada dasarnya kita makhluk sosial itu harus memandang dua sisi. Janganlah kita fokus kepada sisi negatif saja, kita juga harus fokus kepada sisi yang positif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar menambah wawasan kalian soal film.